sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk Ibu. Pertanyaan yang pertama, sudah berapa lama Ibu mengajar di SMA Negeri 1 Majenang ini? Kalau di SMA Negeri Majenang, Ibu baru beberapa bulan yang lalu. Tapi awal Ibu menjadi guru itu sekitar tahun 2012 awal. Oh iya. Iya, berarti ada berapa tahun itu ya? Sekitar 10 tahun. Ya, lebih 10 tahun lebih. Untuk alasan Ibu sendiri menjadi guru BK itu apa? Sebenarnya Ibu tuh menjadi guru itu terinspirasi oleh orang tua Ibu, bapaknya Ibu terutama. Karena Ibu melihat bahwa orang tuanya Ibu itu sangat menikmati menjadi guru gitu. Akhirnya apa yang dikerjakan di sekolah disampaikan di rumah. Jadi Ibu terinspirasi dari cerita-cerita itu. Dari zamannya Ibu kecil sampai Ibu mau menjelang menikah masih seperti itu. Jadi apapun yang aktivitas yang dilakukan, terus berbagi pengalaman di sekolah, itu tuh selalu diceritakan ke anak-anaknya. Nah, dari situ timbul rasa ingin menjadi guru. Seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, ceritakan pengalaman saat pertama kali Ibu bekerja menjadi guru. Tidak harus di sini ya pengalamannya ya. Iya, tidak. Iya. Luar biasa sekali sih pengalaman pertamanya. Yang pertama karena Ibu pertama masuk pun di setingkat SMA dan SMK, itu banyak sekali pelajaran yang bisa diambil bahwa setiap anak itu memiliki karakter yang unik dan beda-beda. Tidak bisa menyamaratakan antara anak yang satu dengan yang lainnya. Dari situ Ibu belajar bahwa bagaimana cara saya memahami setiap kelas, setiap anak, setiap permasalahan yang dialami siswa. Kayak gitu. Masalah atau kesulitan yang Ibu alami selama mengajar di kelas dan bagaimana cara Ibu mengatasinya? Sebenarnya kalau misalkan permasalahan itu Ibu kira relatif. Karena yang namanya guru BK itu kan berusaha untuk memahami setiap siswa kan. Nah, yang paling butuh waktu itu bagaimana caranya menyelami setiap karakter anak dan bagaimana memperlakukan mereka itu sesuai dengan karakter mereka. Jadi tidak bisa disamakan antara karakter yang satu dengan yang lainnya. Dan itu membutuhkan waktu yang tidak singkat. Kayak gitu. Untuk selanjutnya, berikan tanggapan Ibu tentang anak-anak yang melanggar tata tertib sekolah. Kan Ibu guru BK. Sebenarnya gini, kalau misalkan pelanggaran itu Ibu rasa setiap anak itu kan punya potensi untuk melanggar ya. Cuma kan tinggal bagaimana setiap anak itu mengelola kan. Iya. Kalau tanggapan Ibu tentang anak-anak yang bermasalah atau memang dia yang melanggar tata tertib, Ibu yakin dia punya alasan kenapa dia sampai terlambat atau tidak mengikuti pelajaran atau tidak menggunakan seragam dengan baik. Ibu yakin bahwa itu pasti ada alasannya. Jadi tidak semata-mata ketika kita melihat bahwa anak itu terlambat langsung dihukum bahwa dasar anak ini terlambatan ini enggak. Diselami dulu apa yang sedang dialami anak itu. Menurut Ibu, hukuman atau konsekuensi apa yang tepat untuk para murid yang melanggar tata tertib? Kalau konsekuensinya Ibu rasa sih lebih ke pembimbingan secara ini ya, mental dan moral gitu. Yang jelas Ibu tidak suka dengan yang namanya hukuman fisik. Ibu lebih senang ngajak mereka itu face to face, satu persatu diajak ngobrol, terus mendalami karakter mereka. Kenapa alasannya mereka bisa sampai memunculkan perilaku seperti itu di sekolahan. Kayak gitu. Jadi dilihat dulu. Misalkan anak itu memang karena sesuatu hal yang memang masih bisa ditoleransi, oke lah anak itu masih bisa dibimbing. Tapi ketika memang itu anak itu memang benar sudah di luar kendali guru BK, nanti akan dialihkan ke siswaan kayak gitu. Tetap dengan pembinaan kayak gitu. Jadi tidak menggunakan hukuman fisik. Ibu yakin yang namanya anak itu ketika akan diarahkan ke jalan yang
pada koridornya masing-masing, walaupun prosesnya lama, pasti dia akan mengikuti jalannya gitu loh. Jadi ketika anak belok sedikit diarahkan, lama-kelamaan pasti akan sejalan dengan apa yang dipikirkan kayak gitu. Maksudnya gini, kan kadang-kadang anak itu terlambat pasti punya alasan kan. Nah misalkan alasannya bla banyak tentang masalah keluarga, atau misalkan dia kesiangan, sekali 2 kali didampingi sama gurunya, tidak harus dengan guru BK atau yang lainnya, dengan wali kelas juga bisa kan. Nah terus selama kelamaan ibu yakin dia akan berubah, walaupun itu butuh proses tidak sebulan 2 bulan, tapi ibu yakin bahwa anak itu pasti mau berubah dan bisa berubah. Kayak Iya gitu. Ibu, makasih waktunya, pertanyaannya sudah selesai. Oke. Iya. Monggo.